Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Petra Antonius Site dengan NIM 1020240002. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kredensial di UU KRMI. Konsep dasar kredensial yang dimana adalah suatu proses menjamin tenaga kesehatan kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan standar profesi. Kredensial adalah suatu proses atau evaluasi tenaga kesehatan yang telah memiliki kewenangan klinis atau kerja untuk menentukan kembali kelayakan pemberian kewenangan tersebut. Salah satu upaya rumah sakit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan pasiennya adalah dengan menjaga standar dan kompetensi para staf medis yang akan berhadapan langsung dengan para pasien di rumah sakit. Upaya ini dilakukan dengan cara mengatur agar setiap pelayanan medis yang dilakukan terhadap pasien hanya dilakukan oleh staf medis yang benar-benar kompeten. Kompetensi ini meliputi dua aspek, yang mana yang pertama kompetensi profesi medis yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional, serta kompetensi fisik dan mental. Tujuan umum dan khususnya yang dimana menurut Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan 2005, tujuan dari kredensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan rekam medis. Kedua, melindungi masyarakat atas tindakan rekam medis yang dilakukan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan rekam medis. Yang keempat, tidak boleh tindakannya praktik. Yang kelima, menilai kesalahan dan kelalaian. Yang keenam, melindungi masyarakat dan rekam medis. Yang ketujuh, menentukan dan mempertahankan kompetensi rekam medis. Yang kedelapan, membatasi pemberian kewenangan untuk melaksanakan praktik rekam medis hanya bagi yang kompeten. Meyakinkan masyarakat bahwa yang melakukan praktek mempunyai kompetensi yang diperlukan. Untuk tujuan umumnya yang dimana untuk melindungi keselamatan pasien yang memastikan bahwa staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit kredibel. Tujuan khususnya yang dimana mendapatkan dan memastikan staf medis yang profesional dan akuntabel bagi pelayanan rumah sakit. Tersusunnya jenis-jenis kewenangan klinis bagi setiap staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit sesuai dengan cabang ilmu kedokteran gigi dan ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran. Dasar bagi kepala atau direktur rumah sakit untuk menerbitkan penguasaan klinis bagi staf medis untuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit. Terjaganya reputasi dan kredibilitas para staf medis dan institusi rumah sakit di hadapan pasien, penyandang dana dan pemangku kepentingan atau stakeholder rumah sakit lainnya. Untuk dokumen kredensial yang dimana kompeten yang dinilai dalam kredensial rekam medis yang dimana yang pertama lisensi rekam medis di rumah sakit Sartika Asi Bandung telah memiliki surat tanda registrasi atau STR rekam medis. Hal ini telah sesuai dengan Permenkes nomor 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis yang menyebutkan bahwa perekam medis untuk melakukan pekerjaannya harus memiliki STR perekam medis. Yang dimaksud dengan STR perekam medis adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada perekam medis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, berkas pendidikan. Permenkes RI nomor 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis yang menyatakan yang pertama, standar lulusan diploma 3 sebagai ahli madya rekam medis dan informasi kesehatan. Yang kedua, standar lulusan diploma 4 sebagai sarjana terapan rekam medis dan informasi kesehatan. Ketiga, standar lulusan sarjana sebagai sarjana rekam medis dan informasi kesehatan. Dan yang terakhir, standar lulusan magister sebagai magister rekam medis dan informasi kesehatan. Petugas tersebut termasuk ke dalam kualifikasi pendidikan paling rendah yaitu standar kelulusan diploma 3 sebagai ahli madya rekam medis. Untuk proses kredensial di unit RMIK yang dimana yang pengajuan. Pengajuan kredensial dimulai dengan kepala instalasi rekam medis selaku tim kredensial atau mitra bestari mengajukan surat permohonan pelaksanaan kredensial kepada komite penunjang medis karena untuk
proses kredensial perekam medis wewenang diberikan kepada Komite Penunjang Medis untuk mengurus pelaksanaan kredensial bagi perekam medis. Pelaksanaan Pelaksanaan kredensial telah mengacu pada peraturan karena dalam proses kredensial diawali dengan proses verifikasi keabsahan berkas persyaratan, proses penerbitan surat kewenangan klinis. Hasil dari proses kredensial perekam medis adalah surat kewenangan klinis. Surat kewenangan klinis diterbitkan oleh pihak Komite Penunjang Medis dengan izin dari direktur. Untuk materi yang kedua, perencanaan sarana kerja di unit kerja rekam medis. Konsep dasar perencanaan fasilitas di unit RMIK. Perencanaan fasilitas RMIK bertujuan meningkatkan produktivitas, kenyamanan kerja, serta kualitas pelayanan melalui tata ruang yang baik, aman, dan efisien. Ruang yang tidak tertata rapi dapat menurunkan akurasi dan mutu rekam medis. Untuk kebutuhan sarana dan prasarana di unit rekam medis, yang dimana sarana adalah alat langsung yang digunakan dalam kegiatan kerja, misalnya komputer, alat tulis, map, rak, arsip. Sedangkan prasarana adalah alat tidak langsung seperti gedung, ruang penyimpanan, dan lingkungan kerja. Keduanya berfungsi menunjang proses pelayanan agar berjalan lancar dan efisien. Contoh sarana, rak terbuka, lemari arsip, file tegak berputar, map guide, tangga penyekat. Contoh prasarana, ruang penyimpanan rekam medis dan ruang kerja, ruang rapat, alat distribusi rekam medis, troli lift, dokumen, pneumatik, top, sistem atau PTS, sepeda berkeranjang. Untuk visual display terminal atau FDT. FDT adalah layanan tampilan komputer tempat pengguna berinteraksi dengan sistem. Penggunaan yang tidak ergonomis dapat menimbulkan computer vision syndrome atau CVS, seperti mata lelah, penglihatan kabur, sakit kepala, dan nyeri leher atau punggung. Tujuan dan manfaatnya yang dimana mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat penggunaan komputer, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja, menyesuaikan penggunaan komputer dengan prinsip ekonomi. Ruang lingkup yang dimana posisi kerja, duduk, ergonomis, tinggi monitor sejajar pandangan mata, kenyamanan layar yang dimana jarak 45-60 cm, huruf minimal 4,5 mm. Penerangan, hindari silau atau kontrak 10:1. Suhu ruangan ideal 21 derajat Celcius. Istirahat mata setiap 1-2 jam. Kerja istirahat 10-15 menit melihat objek jauh. Untuk hubungannya yang dimana pengaturan komputer. Penggunaan komputer harus sesuai standar ergonomi untuk menjaga produktivitas dan mencegah gangguan kesehatan seperti mata lelah, pandangan kabur, pusing, DRI, serta nyeri leher dan punggung. Dampak usia dan kebiasaan kerja. Pekerjaan usia 40-50 tahun mengalami penurunan kemampuan akomodasi mata. Penggunaan FDT menurunkan frekuensi kelipatan hingga 66%, dari 15-20 kali per menit menjadi 3-4 kali per menit, menyebabkan mata kering. Workshops design. Ergonomi memadukan aspek anatomi, fisiologi, dan psikologi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan efisien. Tujuannya untuk menyesuaikan sistem kerja dengan kemampuan manusia agar tercipta keseimbangan antara tenaga kerja dan alat kerja. Manfaatnya memang mengurangi kecelakaan dan gangguan kesehatan, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Ruang lingkupnya yang dimana kondisi fisik, penerangan cukup tidak menyilaukan, suhu ideal 24-27 derajat Celcius dengan ventilasi baik, kebisingan maksimal 50 dB, getaran dan pencemaran, minimalisir bahan kimia dan getaran mesin, keindahan, tata ruang, warna, bau, dan musik yang nyaman. Ruang gerak dan keamanan, tata ruang efisien, rapi, dan aman. Kondisi psikologis, privasi dan status ruang kerja mempengaruhi kenyamanan, pengaturan shift, dan jam kerja fleksibel.
dan libur panjang dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja. Untuk perhitungan rak, jenis rak penyimpanan yang dimana vertical file, hemat tempat, cocok untuk ruang sempit. Open shelf file, yang dimana cepat dalam, temu baik untuk arsip aktif. Lateral file, akses dari samping, efisien untuk ruang terbatas. Perhitungan dan kebutuhan rak memperhitungkan yang dimana jumlah dan pertumbuhan rekam medis setiap tahun, kapasitas rak dan ketebalan rata-rata rekam medis. Perencanaan disarankan untuk jangka panjang 5 sampai 10 tahun. Tujuannya agar ruang penyimpanan memadai, dokumen tidak menumpuk di lantai, dan pengolahan arsip tetap efisien. Baik, sekian dari hasil pemaparan saya, Bu. Terima kasih, selamat malam.